Apa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kiranya segala pujian, penyembahan kami berkenan padamu dan Kau hadir dalam ibadah doa kami pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, agar Engkau taruh perkataan-Mu kepada lidah bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya akan mengatakan seperti yang Bapa mau katakan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan kami, dan layakan kami pagi hari ini untuk kami boleh mendengar dan terlebih berikan kami keberanian untuk kami melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu Bapa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Seperti yang saya tulis dalam judul, saudara, saya katakan tentang tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50, kita akan baca ayat ini dulu. Lukas pasal yang ke-24, ayat 50 sampai dengan 53. Firman Tuhan berkata demikian, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita rupanya telah menjadi satu tradisi bagi kita. Ya, kalau kita kan punya 5 hari raya ya Bapak Ibu, hari Natal, lalu hari Jumat Agung, lalu apalagi hari Paskah, lalu hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati kemarin hari Kamis, dan nanti kita akan memperingati lagi yang kelima yaitu hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Bapak Ibu, di dalam lingkup keagamaan atau hari raya itu sudah menjadi tradisi. Artinya sudah menjadi kebiasaan bahwa peristiwa-peristiwa itu dianggap menjadi besar. Ya, hari raya itu diperingati oleh semua orang Kristen tentunya. Bahkan orang dunia mengakui hari rayanya orang Kristen menjadi hari libur. Jadi hari libur akhirnya diakui, saudara. Nah, berhubungan dengan apa, saudara? Dengan tokoh agamanya. Tokoh agamanya yang kita peringati kan pada hari kenaikan Tuhan Yesus itu Isa Al-Masih naik ke surga. Ya kan? Nah, pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, itu juga menjadi sebuah peristiwa yang besar. Menjadi peristiwa yang besar sehingga dijadikan sebagai hari raya dan saudara juga merayakannya. Saudara kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya,
saya merayakan dan ibadah pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir? Pernahkah saudara menemukan jawabannya? Kira-kira mengapa saudara dan saya harus merayakan hari raya ini? Kenapa? Ya. Kenapa saudara dan saya itu mesti harus memperingati hari raya? Kalau nggak memperingati gimana? Ini kan menjadi bahan perenungan yang mungkin kita jarang mengerti, kita jarang kita tahu, dan ini menjadi sesuatu yang menarik ya, karena ini menjadi sebuah peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dianggapnya ini menjadi atau sebagai hari rayanya orang Kristen. Dan ternyata Bapak Ibu, masih banyak orang Kristen yang belum tahu ya, yang belum mengerti tentang hari raya ini, bahkan merayakan hari raya itu, yaitu kenaikan Tuhan Yesus itu, tanpa pengertian yang benar. Nah ini saudara, mereka itu melakukan yang di sana Bapak Ibu, bukan di sini. Yang di sana udah pindah ke sini, jangan-jangan. Ya, mereka merayakan hari raya ini, saudara. Mari ketawa. Merayakan hari raya, jangan-jangan nggak tahu maknanya, nggak tahu pengertiannya, sehingga banyak orang yang merayakan hari raya itu hanya mengekor, ikut-ikutan lah. Ya, seperti misalkan hari Natal ikut-ikut Natal, seperti Nana pakai baju baru. Yang lainnya beli baju baru karena hari Natal, tapi nggak tahu maknanya. Sama dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang yang secara buta mereka merayakan hari Natal itu tanpa tahu maknanya, tanpa tahu pengertiannya. Pada waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kalau kita tidak mengerti untuk apa, hanya datang di gereja, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, memberikan persembahan, hanya dengar firman, setelah itu pulang. Nggak ada maknanya. Nggak ada artinya apa-apa. Kalau kita tidak memaknai tentang arti hari raya itu. Tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, isinya itu apa. Makanya akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Tentang hari raya kenaikan ini, saudara, karena nggak seperti kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu dicatat di keempat Injil. Tapi kalau hari raya kenaikan Tuhan Yesus itu hanya dicatat di dalam Markus dan Lukas. Artinya nggak semua mencatatnya. Apakah ini nggak penting? Nah, kalau peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu semua mencatatnya, maka Bapak Ibu, banyak orang yang seringkali hanya ikut-ikutan, ikut merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Seperti misalkan pada saat setelah peristiwa itu, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, mari saudara kita lihat. Kisah Rasul pasal pertama, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, perhatikan ayat ini saudara. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke langit, naik ke surga." Saudara, perhatikan saudara, di sini dikatakan bahwa peristiwa ini mengatakan di sini begini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Padahal Yesus ini sudah bangkit. Ini menjadi sebuah nubuatan saudara, nubuatan Tuhan Yesus, di mana Yesus menubuatkan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu harus digenapi. Ya, banyak sekali saudara dicatat dalam Alkitab, misalkan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 36, pasal 8 ayat 21, pasal 16 ayat yang ke-7. Di sini Tuhan Yesus menyatakan tentang kenaikannya.
maka digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan tidak naik ke surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu percuma iman kita, dan Alkitab itu bukan fakta. Alkitab itu bukan fakta sejarah, Alkitab itu bukan kebenaran yang dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh sebelumnya karena tidak terjadi. Tetapi karena kenaikan Tuhan Yesus, maka peristiwa ini menjadi benar karena apa yang dilakukan dalam kenaikannya ini menjadi sebuah pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah. Pada waktu dia menjadi manusia, 100% manusia, tapi ingat dia juga 100% Allah. Dia mati di atas kayu salib sebagai manusia yang menanggung dosa. Tapi pada saat kenaikannya dia membuktikan siapa dia. Dia itu adalah juga anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus berbicara tentang nubuatan tidak lepas dari rencana Tuhan, dari proyek Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, di mana dia memberikan penjelasannya tentang nubuatannya. Dan karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, amal baik, hukum Taurat tidak bisa, filsafatnya, ya orang santun apapun, sebaik apapun, kalau tidak percaya Yesus tidak akan bisa ketemu dengan Bapa di surga. Karena itu saudara, orang itu tidak akan bisa menjadi sempurna kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia harus datang ke dunia, mati dan bangkit serta naik ke surga. Lalu saudara, apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari istri saya akan membacakan ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tentang rumah Tuhan atau di surga, tentang surga. Mari. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, apa Bapak Ibu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat bagi kita. Perhatikan di sini saudara, di dalam Kisah Para Rasul dalam Yohanes pasal 14 ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan gelisah hatimu. Ya, rupa-rupanya Tuhan itu memberikan satu prioritas tentang rumah. Rupanya sandang, pangan, pakan itu papan. Sandang, pangan, dan papan itu menjadi bagian yang penting yang tidak bisa dilewatkan oleh manusia, karena ini menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi kita. Ya, kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Ini kebutuhan pokok. Ya, jadi kebutuhan ini yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus. Di sini dikatakan jangan gelisah hatimu, ya, karena dia itu akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan nubuatannya bahwa dia akan berpisah dengan mereka, tapi aku akan pergi kepada Bapa dan setelah itu kami akan menyediakan tempat. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus juga. Kegelisahan kan terjadi di mana-mana, ya. Kita hari ini sedang benar-benar dihadapkan dengan kondisi yang seperti inilah saudara, kita semua masing-masing merasakan, dan ketakutannya kita itu berbeda-beda, ya. Yang bisnis takutnya usahanya bagaimana, persaingan ke depannya sulit, lalu belum lagi dengan berbagai investasi yang dimiliki, ya mungkin saudara punya deposito yang banyak, ke depannya akan seperti apa?
Kita punya kegelisahan. Mungkin orang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, hanya bisa yang penting cukup makan dan minum, nggak apa-apa, tapi juga mikir bagaimana kami tidak punya pendapatan penghasilan yang banyak untuk kedepannya. Masing-masing punya kesulitan, masing-masing punya pergumulan hidup. Tetapi Tuhan berkata di sini, coba ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perhatikan saudara, di sini menggunakan kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa dikatakan di rumah Bapakku? Ya, di surga langsung saudara. Karena di sini yang saya dapat ini kata tempat tinggal, perhatikan saudara, kata tempat tinggal rumah Bapa, ya. Rumah Bapa itu dari bahasa Yunani itu menggunakan kata mone. Apa saudara? Mone, bukan mane ya. Itu mane itu kita mau semua. Mone pun kita mau ke sana. Lalu apa dalam bahasa Inggrisnya? Kata rumah Bapa dalam bahasa Inggris itu tidak menggunakan heaven, house, atau rumah atau surga, tapi di sini menggunakan kata mansion. Ya Pak Hari tahu pasti ini, di Australia banyak mansion, ya, tempat tinggal, ya. Dan mansion ini bukan rumah seperti yang umum, saudara. Ya, kemarin saya googling, membuka harga mansion itu di dunia itu bisa ada yang 45 juta dolar, 43 juta dolar, saudara, ada yang 12 juta dolar karena kondisi tempatnya itu memang sangat luas, saudara. Ya, ini mansion, rumahnya mewah, segala sesuatunya itu serba dengan segala kemewahan. Artinya apa? Kata mansion ini adalah ruang yang berlimpah-limpah, tempat yang sangat luas, tetapi juga sangat indah. Coba nanti saudara googling tentang mansion itu, sana bagus-bagus saudara. Ya saya lihat, saya pikir kalau saya dikasih juga nggak mau saudara. Di samping nggak ada yang ngasih, kalau dikasih mau merawatnya gimana? Ya Pak Ari, biaya hidupnya pasti, biaya operasionalnya pasti tinggi. Nah, saya hanya pendeta, mau operasionalnya kecuali saya tinggal di situ gratis saya mau. Nggak usah dikasihkan saya untuk dirawat oleh saya nggak mau untuk merawat, untuk memakainya. Ya nggak akan mungkin Bapak Ibu. Nah, ini artinya apa saudara? Itu adalah tentang berbicara tentang mansion ini, itu adalah ruang yang berlimpah, tempat yang berlimpah, dan ini mansion yang ini tuh bukan seperti itu. Rumah yang dimaksudkan, mansion yang bagus, yang indah sekalipun, kalau ada bencana, akan terkena bencana. Ya, kalau ada banjir tiba-tiba entah itu di gunung, tiba-tiba gunungnya meletus, maka mansion itu tempat tinggal itu akan hilang. Bukan mansion house ya. Kalau mansion house itu minuman, minuman keras itu minuman. Nah, mansion ini saudara, ini akan menjadi hancur juga. Bahkan di bumi, rumah ini bisa berkarat, bisa dimakan nyengat. Ya, ada rayap, mau di rumah bagus apapun saudara, di paling atas saudara kalau yang ada kayunya bisa dimakan oleh rayap. Tetapi kata mansion ini adalah berbicara tentang surga, tempat yang abadi, tempat yang ada di surga, yang ingin menggambarkan begitu indahnya, begitu luar biasanya, itu yang akan menjadi tempatnya untuk orang yang percaya. Itu akan menjadi tempat kita, di mana kita akan tinggal di sana bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Tentunya di sini adalah orang yang selalu mengikuti setiap yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang surga, itu sebenarnya ada tiga tingkatan, saudara. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Nanti lain kali saja ya. Nanti nggak rampung saya ini. Nanti kita akan cerita tentang surga. Ya, surga yang pertama itu apa? Surga yang kedua apa? Itu yang disebut dengan langit. Ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, supaya kita tahu nanti saudara akan ada di langit mana. Apa saudara nggak ingin ke langit di bumi terus ini juga nggak tahu saya. Ya, nah ini saudara. Jadi
Ini diumpamakan oleh Tuhan itu bahwa menjadi tempat atau di mana dikatakan di sini surga ini tempat yang sangat luas. Ya. Surga itu ada tempat yang sangat luas sehingga cukup untuk menampung semua orang percaya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, semua akan tertampung di sana. Kalau sekarang ada orang yang tidak punya rumah, nggak punya duit karena nggak bisa beli rumah, kontraktor kayak saya ini masih kontraktor, belum punya rumah sendiri. Tapi saya percaya, jangan gelisah. Ya, Harun jangan gelisah. Masih ada rumah di surga yang disediakan. Dulu beberapa tahun yang lalu ya, ada teman kami yang ada di Kebumen ini melihat sebuah penglihatan. Pada waktu dia sakit, dia kena jantung, ya, lalu di ring, ya berapa ring itu, 2 atau 3 ring di jantung itu, lalu terlalu capek ya kerja pelayan terlalu capek, lalu 2 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan, dan pada waktu dipanggil Tuhan pun dia itu ada saya di situ, ada di tangan saya, bukan saya membunuh maksudnya, di tangan saya itu dia pada waktu saat terakhir saya bawa dia dalam doa, saya pegang tangannya, saya bilang begini, Pak, Yesus itu juru selamatmu, percayalah kepada dia. Dia hanya menarik nafas 2 atau 3 kali langsung dipanggil Tuhan. Sebelum itu dia pernah melihat bahwa dia akan kembali ke surga, dia akan pulang ke rumahnya. Tapi dia bilang kepada saya begini, kalau Mas Harun, dia bilang begitu kepada saya, dia panggilnya Mas Harun, belum ada tempat, tempatnya belum selesai. Kalau selesai saya nggak ketemu saudara hari ini, ya, belum selesai, ya, tempatnya belum selesai, artinya masih dibangun. Lalu saya teringat dengan kata mention ini, jangan-jangan luas sekali tempat saya, jadi harus banyak, sangat luas. Dan ingat saudara, tempat tinggal yang ada di surga atau mone itu tidak bisa dibangun oleh tangan manusia. Tidak bisa dibangun oleh kontraktor sehebat apapun. Yang mempunyai kreatifnya atau kreatornya itu adalah Bapa sendiri. Dia yang membangun tempat tinggal untuk saudara dan saya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa ini. Ini menunjukkan satu tempat yang sangat luas, dan ini bukan menunjukkan tempat yang sementara, yang bagus, yang setiap tahun harus ada renovasi. Mansion itu mbok sebagus apapun pasti ada renovasinya. Ya, saudara punya rumah pasti setiap tahun atau paling tidak, kami baru saja kemarin merenovasi gereja, ya, ganti ini rengnya, ya, atapnya itu yang sudah lapuk diganti karena sudah bertahun-tahun, gendengnya beberapa harus diganti, lalu plafon dalamnya diganti karena memang lapuk saudara. Tapi tempat rumah Bapa itu tidak akan pernah lapuk, akan permanen, akan selama-lamanya. Itu tempat tinggal saudara, itu tempat tinggal kita. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan berkata, aku akan menyediakan tempat. Tuhan yang berkata ini, aku akan menyiapkan tempat. Kalau aku sudah ke sana, aku akan kembali. Aku akan menjemput engkau. Nah, kata menyiapkan tempat ini atau menyediakan tempat itu artinya perintis. Ya, perintis itu yang berjalan di depan, yang membuka jalan di depan, atau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata prodromos, yang berarti pembuka jalan atau perintis. Itu Tuhan Yesus. Dia yang merintis jalannya, dia yang akan membawa setiap umatnya, setiap orang yang percaya. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Dia menyediakan tempat di surga. Kalau itu sudah disiapkan oleh Tuhan, apa kata firman Tuhan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, aku akan datang kembali, aku akan turun ke dalam dunia ini. Untuk apa saudara? Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kembali, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana saudara? Tuhan Yesus pergi ke surga, ke tempat rumah Bapa itu, dan menyediakan tempat bagimu. Dia yang merintis membuka jalan,
supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka selanjutnya, kalau sudah semua disiapkan, semua selesai, oh ini rumahnya Nana, ini rumahnya Pak Hari, ini Bu Pungki, ini Bu Nita, lalu Bu Anggi, semuanya disediakan, Tuhan akan turun kembali. Ya, akan menjemput saudara satu persatu. Kalau belum Tuhan Yesus datang, ini sudah selesai. Jadi saudara siap kita untuk ke sana. Surganya itu bagus loh Bapak Ibu. Kalau mansion di dunia ini yang harganya sampai 45 juta dolar, saya nggak bayangin, wah mewahnya pasti kayak apa, model pengawasannya itu seperti apa, pasti seperti itu, luar biasa. Dan surga itu tempatnya orang yang percaya, yang hidupnya berkenan kepada Bapa, yang bisa hidup di dalam mengumpulkan mahkota atau pahala nanti di dalam kerajaan surga. Jadi nanti ada tempat masing-masing untuk kita, ya tergantung dari apa yang kita buat di bumi. Kalau kita masih melo, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya nggak dapat, saudara. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang, kita membenci orang, kita pelit dan sebagainya. Itu nggak akan menerima bagian dalam kerajaan surga. Jadi saudara, pada waktu Tuhan itu berkata, ikutlah aku, kata Tuhan. Apa arti kata ikutlah aku? Berjalanlah di belakangku. Ikutlah teladanku, kata Tuhan Yesus. Dan ikuti perintahnya, ikuti berita firman Tuhan Injil itu, maka kita akan berjalan ke depan. Kata di sini saudara yang dikatakan tadi di dalam menyiapkan tempat itu, seperti kalau dalam sebuah ketentaraan itu adalah pasukan pengintai. Ya, pasukan pendobrak atau infanteri apa itu namanya yang di depannya pasukan elit. Ini akan berjuang sendiri. Ya, lalu setelah pasukan ini bisa mendobrak, baru pasukan elitnya masuk. Lalu pasukan yang lain baru masuk, yang lainnya menguasai seluruh wilayah itu. Lalu komandannya di mana? Kalau tentara itu biasanya komandannya kan di belakang ya Bapak Ibu. Ya, di belakang sendiri. Ya, kalau pasukannya kalah, komandannya kabur duluan. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia justru yang ada di depan membuka jalan. Setelah semua disiapkan, lalu Tuhan akan berkata, please silakan masuk ke rumah Bapa. Dan Tuhan akan mengantar kita juga. Dia akan datang kembali ke bumi untuk menemui kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini bukankah menjadi satu keistimewaan? Ya, tempat tinggal yang kekal ini jauh lebih penting Bapak Ibu. Tempat tinggal untuk roh tidak dapat dibangun oleh tangan manusia. Tempat ini jauh lebih penting. Manusia tidak dapat memperolehnya sekalipun memiliki banyak harta, kecuali ia yang memiliki rumah kekal itu berkenan. Yang memiliki rumah kekal itu, yaitu Bapa itu berkenan memberikannya kepada dia. Maka Bapak Ibu carilah perkenanan Tuhan, supaya Tuhan itu juga berkenan kepada kita. Lalu dia akan memberikan rumah yang istimewa ini kepada kita, tempat tinggal kepada kita. Maka dengan kenaikannya ke surga, ia sedang menyediakan tempat bagi kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, ia mau supaya dia ada, di mana dia ada, kita pun akan berada. Dia ada di surga, kita pun supaya ada di sana. Ia merintis melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga sebagai syarat mutlak dari bukti kemenangan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi bukti bahwa dia telah menang. Ya, saudara, sekarang hanya tugasnya sudah percaya Yesus sudah, sekarang tinggal mengumpulkan mahkota, mengumpulkan pahala. Ya, mari kita berbuat baik. Nah, kita mulai belajar, ikuti teladan, ikuti firman Tuhan. Dan minggu-minggu ini biasanya orang-orang Pantai Kosta itu berdoa 10 hari.
Ya, berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Kalau kami juga nanti mulai hari Senin kami doa puasa untuk hari kepenuhan Roh Kudus, supaya kita itu dipenuhi, saudara, bukan minta Roh Kudus tapi minta kepenuhannya, supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, supaya tidak ada relung hati kita, jiwa kita tidak ada kekosongan yang kosong. Sebab kalau ada kekosongan dalam hati kita, dalam hidup kita, akan ditempati oleh pribadi yang lain, yaitu iblis. Ya, kita mau supaya hidup kita semakin hari semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita itu semakin berkenan kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita tahu surga itu adalah tempat yang indah, maka kematian bukan momok bagi saudara. Ya. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tapi kematian itu akan menjadi sebuah momen, sebuah peristiwa, menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita, karena kita akan kembali ke rumahnya. Kita akan menempati rumah yang jauh lebih indah, lebih mulia. Dalam hal ini kita dipanggil untuk mempersiapkan diri. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa untuk memberikan kepada kita, menolong kita. Dalam Yohanes 16 ayat 17, firman Tuhan berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, di sini berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata jangan gelisah, Tuhan akan mengutus Roh Kudus pada kita. Dunia semakin hari ke sini semakin tidak membaik. Dunia semakin ke sini itu dunia yang semakin jahat, saudara. Dunia yang semakin mengerikan. Ya, tapi ingat saudara, jangan menjadi momok kita. Kalau suatu saat kita pun bisa dipanggil oleh Tuhan, harus menjadi persiapan kita. Kita harus berkata, Tuhan, saya siap untuk dipanggil oleh Kau. Saudara siap dipanggil? Yuk bareng-bareng pulang. Ayo kita bareng-bareng pulang. Ya, rasanya kita sudah ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Amin. Atau saudara ingin, enggak lah Pak, saya ingin hidup 1000 tahun lagi kayak lagu dunia itu. Hidup 1000 tahun lagi, saudara. Ada orang yang segitu, saudara. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Bapa saat ini sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus sedang menyediakan tempat bagi saya untuk saudara nanti masuk ke dalam kerajaan surga, dan supaya Bapa itu yang memiliki surga itu berkenan untuk memberikannya kepada kita. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar setiap kami mengakui bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan disediakan surga untuk kami. Bapak, ajar kami semua anak-anak-Mu memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan kami, agar setiap kami Tuhan mempersiapkan diri kami pada saat kelak Tuhan datang ke dalam bumi ini, atau pada saat kami dipanggil Engkau lebih dahulu untuk bertemu dengan Tuhan, kami semua didapati dalam keadaan siap sedia. Mampukan kami Tuhan, tolonglah Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya, berkati kami semua, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih luar biasa, amat baik, amat baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Engkau terus bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih kalau pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami luar biasa dengan firman-Mu yang dahsyat. Semuanya itu akan menambahkan bagi kami kekuatan, penghiburan, kemampuan
kesehatan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Harun, Ibu Eti, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat keadaannya Tuhan. Engkau memberikan, menambahkan hikmat marifat, menambahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi keluarga ini. Dan biarlah keluarga ini semakin menjadi berkat karena Engkau sudah memberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi kekuatan bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah mendengar sendiri Tuhan bahwa hamba-Mu ini saat ini masih kontrak, tinggal di dalam kontrak, rumah kontrakan Tuhan. Tidak mustahil Engkau menyediakan tempat Tuhan. Amin. Di dunia Tuhan. Dengan cara-Mu yang luar biasa. Amin. Engkau selalu dahsyat. Engkau selalu luar biasa. Terima Amin. kasih Tuhan. Berkat-berkat mujizat terus terjadi bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan, apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Harun dan keluarga ini, Engkau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus berkati dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hari Zakaria yang sudah begitu setia bersama-sama kami Tuhan. Dan juga menyediakan tempat, menyediakan link untuk kami bisa bersekutu bersama. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan. Karena dengan adanya Zoom ini, kami boleh membagi berkat bagi sesama, bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan. Dan semuanya ini tidak akan sia-sia, tidak akan hilang begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Hari, istri, anak-anaknya, dan juga pamannya yang tinggal bersama dengan Pak Hari, dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan, memberikan kecukupan untuk melawat dan melawatnya Tuhan, menjamahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang sudah Engkau pulihkan, kami mengucap syukur. Amin. Beriman kepadamu Tuhan. Pak Hari sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh total. Biarlah ini menjadi iman kami semua, menjadi iman Pak Hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi Pak Hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biar Engkau sendiri menambahkan iman bagi Pak Hari dan keluarganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Juga kami berdoa untuk Bunita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang setia, yang selalu membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat terus, Tuhan Kau lawat terus. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kebutuhan iman, kebutuhan firman, kebutuhan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Biar Engkau sendiri yang mencukupkannya. Engkau sendiri akan memberkatinya Tuhan. Tambahkan hikmat marifat. Terima kasih Tuhan. Juga pelayanannya di dalam panti asuhan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Bunita sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak kurang cara untuk memberkati Bunita. Untuk menjadi teladan bagi sekitarnya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Mari Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan, mari terus Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, kami sanggup, kami mampu apabila memang kami mau taat kepada-Mu. Karena Engkau sendiri akan mencurahkan semuanya ini Tuhan. Kemampuan, keberanian, rasa takut akan hilang karena Engkau menyertai kami. Roh Kudus yang memimpin dan mengambil alih semua kesulitan kami Tuhan. Terima kasih terus Engkau pakai Bunita sebagai alat-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Nana Tuhan yang juga setia hadir di dalam setiap ibadah. Mari Tuhan biar kesetiaan Bu Nana ini tidak menjadi sia-sia. Biar dia mampu untuk bukan hanya mendengar, tapi mampu melakukan. Mampu mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Lawat dia. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam keluarganya Tuhan, di dalam bersama mbaknya di rumah Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau terus memberkati rumah kita ini Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau sediakan bagi Bu Nana Tuhan, seorang suami Tuhan, seorang jodoh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri memberikan jodoh bagi Bu Nana Tuhan. Jodoh yang berasal dari Engkau saja.
Kami semua memberkati Tuhan, Tuhan. Kami semua mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa seperti Engkau. Juga hadir di tengah-tengah kami, saudari kami Anggi Silitonga Tuhan. Terima kasih kehadirannya. Mari Tuhan, Engkau terus pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebagai pemimpin pujian, sebagai apapun pelayanan yang dia lakukan, biar Engkau memberkatinya. Menambah-nambahkan hikmat marifat baginya. Menambah-nambahkan kemampuan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Biar terus Engkau beserta saudari kami Anggi dan rekan-rekan yang lain yang pagi ini tidak hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati semua grup di kelompoknya saudari Anggi. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Pastor Gary yang tidak bersama kami Tuhan. Apapun yang dia lakukan pelayanannya semua menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan untuk hamba sendiri, hamba serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga hamba Tuhan, Engkau sudah memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu memberkati hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak hadir bersama kami Tuhan. Mereka Tuhan tidak kami sebutkan satu persatu, tapi yang teringat saat ini Tuhan adalah hamba-Mu Bapak Sony Zakaria Tuhan, mari Tuhan. Pak Sony yang sedang membangun gereja Tuhan. Dan biarlah gereja ini, karena gereja ini milik-Mu, Engkau sendiri yang mencukupkan keuangannya, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja ini. Biarlah gereja ini menjadi rumah yang luar biasa, rumah-Mu yang luar biasa Tuhan. Oleh karenanya Engkau akan menyelesaikan gereja ini. Engkau yang memulai, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Kami beriman. Engkau memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Untuk alat-alat instrumen yang dibutuhkan juga, Engkau mengirimnya Tuhan. Gitar, keyboard, dan lain-lainnya Tuhan. Tamborin Tuhan. Engkau mengirimnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan di sana Tuhan. Bahkan alat-alat bangunan Tuhan. Keperluan bangunan material-material dan semuanya Tuhan. Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyelesaikan dengan sempurna. Hamba-Mu juga Engkau berkati supaya menjadi berkat bagi siapapun yang dipenuhinya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati semua hamba-Mu Tuhan. Ibu Pendeta Muda Ripta, Bapak Pendeta Edi Zakaria, Bapak Pendeta Liman Andoko, Evangelis Efrianto, Pendeta Handoyo, Pastor Nelson, juga Pendeta Stevi yang sekian saat tidak bersama-sama dengan kami. Engkau berkati semuanya ini Tuhan. Engkau melawatnya. Engkau memberikan kemampuan bertambah Tuhan. Supaya hamba-hamba-Mu ini semakin melayani Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami, inilah kebutuhan kami Tuhan yang sudah kami hadapkan kehadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan Engkau bahkan sudah mencukupkan, sudah menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan untuk kesatuan dari New Life ini Tuhan, mari Tuhan hamba-Mu Tuhan satu persatu mempersatukan kami Tuhan, supaya kami menjadi hamba yang solid, hamba yang bisa bergandengan tangan Tuhan di dalam New Life ini, sehingga New Life bukan hanya sekedar datang untuk menghadiri ibadah Zoom, tapi kami benar-benar bergandengan tangan untuk membangun apa yang menjadi kerinduan-Mu. Kami bersatu Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan-Mu bisa kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya, apa yang kami tayangkan melalui YouTube semuanya itu akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dan terjadi satu ikatan kekeluargaan, satu ikatan roh. Hanya roh Tuhan Yesus saja, Roh Kudus saja yang memimpin kami. Ambil alih semua Tuhan. Terima kasih. Roh yang tidak seturut dengan kehendak-Mu kami tolak, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh-Mu saja Tuhan yang menguasai kami, sehingga kami mampu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Ibu Nita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami mengutamakan Engkau terlebih dari aktivitas kami. Kami terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan, menghidupkan kami, dan kami berpengharapan penuh hanya padamu. Terima kasih untuk tempat tinggal yang di surga yang Kau siapkan. Biarlah kami boleh melakukan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu yang Kau inginin, yang kami lakukan di dunia. Tuhan juga berkati Pungki yang sudah menaikkan doa-doa syafaat. Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu kesehatannya. Tuhan, semua ada di kehendak-Mu. Berkati Bu Pungki di dalam segala hal. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Harun yang sudah memberkati dengan memberi kami untuk lebih mengerti firman. Biarlah ini boleh menjadi rema dan kami boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dari pucuk pimpinan teratas sampai yang terlendah bawah, di desa-desa, di pelosok-pelosok kota Tuhan, dimanapun pemerintahan kami ini secara manusia Tuhan yang banyak polemik dengan aneka macam agama. Biarlah pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf mempunyai hikmat yang daripada-Mu saja, sehingga bisa membimbing seturut kehendak-Mu. Dan setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam pemerintahan, Engkau juga akan berikan hati dan pikiran dan hikmat, sehingga mereka boleh menjadi saksi dan melakukan kehidupan yang benar, sehingga menjadi contoh yang baik. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk aparat-aparat keamanan baik Polri dan TNI dimanapun mereka berada, baik udara maupun di hutan-hutan maupun untuk yang di laut. Tuhan, tolong mereka untuk menguasai area-area tugas mereka, dan mereka boleh berserah hanya kepada Tuhan, dan mereka juga boleh dibimbing untuk mengenal Engkau, dan keluarga-keluarga mereka Engkau juga memberkatinya. Kami juga berdoa untuk para negara dan bangsa tetangga kami Tuhan, dimanapun pertikaian-pertikaian yang terjadi atau di dalam kesatuan organisasi dunia. Tuhan, hadirlah di area-area ini, sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Berkati segala pekerjaannya, usaha bisnisnya, berkati pelayanan mereka semua, berkati rumah tangganya, berkati kesehatan kami semua. Apa saja yang kami buat, yang kami lakukan, kiranya hari ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan lewat aktivitas kami pada hari ini. Dan sepanjang hari ini Bapak, kami serahkan hidup kami pada saat kami berjalan kaki, berkendaraan, baik di tempat ramai ataupun di tempat terpencil. Kiranya Tuhan menjagai kami, melindungi kami, dijauhkan kami semuanya dari segala kecelakaan, dari mara bahaya, dan dari segala musibah. Tuhan tolong lindungi. Terlebih Tuhan, kesehatan kami semua masing-masing, berikan kami tubuh yang sehat, khususnya untuk Pak Hari. Tuhan, pemulihan terjadi kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan, keteguhan, dan kesehatan kekuatan yang baru kepada Pak Hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sebentar kami akan berpisah. Kiranya kami menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan, kiranya keselamatan yang dari Tuhan Yesus di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun atas saudara, atas keluarga dan keluarga besar saudara, atas setiap yang dilakukannya. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
Haleluya.